Di balik hijaunya perbukitan, di antara derasnya hujan dan senyapnya ladang-ladang yang menguning, tersembunyi satu kenyataan yang mungkin jarang diketahui dunia luar. Islam di Sumatera begitu kuat, begitu mengakar, tetapi sayangnya, saudara-saudara kita di sana hidup dalam kemiskinan yang membelenggu. Dari Aceh di ujung barat, tempat di mana Islam pertama kali menginjakan kaki di Nusantara, hingga ke Lampung yang menghadap ke Samudra Hindia, Islam di Sumatera bukan sekadar agama, ia adalah nafas kehidupan, cahaya di tengah gelapnya keterbatasan. Setiap subuh, lantunan azan menggema dari masjid-masjid kecil yang berdiri kokoh walau catnya mulai mengelupas. Setiap malam Jumat, surau-surau dipenuhi dengan zikir dan doa. Dan setiap bulan Ramadan, tak ada satupun sudut desa yang sepi dari semangat berbagi, meski banyak di antara mereka sendiri harus berbuka hanya dengan nasi dan garam. Namun realita yang menyayat hati adalah ini, di tengah kekuatan iman, banyak dari mereka hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Rumah-rumah reot berdiri di antara sawah dan sungai, anak-anak berjalan kaki belasan kilometer demi sekolah dan mengaji, dan banyak orang tua yang harus memilih antara menyekolahkan anak atau membeli beras hari itu. Islam datang ke Sumatera bukan dengan pedang, melainkan dengan damai. Ulama-ulama dari Timur Tengah dan Gujarat datang membawa risalah, dan masyarakat lokal menyambutnya dengan tangan terbuka. Dari Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama, hingga Kesultanan Aceh Darussalam yang disegani, Sumatera telah menjadi penjaga garda depan Islam di Asia Tenggara. Tapi kini, warisan besar itu seakan tidak seimbang dengan nasib rakyatnya. Di tengah semangat Islam yang membara, masih banyak desa tanpa listrik, jalan berlumpur, dan pelayanan kesehatan yang jauh dari layak. Pemerataan pembangunan di Indonesia masih menjadi masalah klasik. Pulau Jawa, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, menyedot sebagian besar perhatian. Sementara itu, Sumatera, meskipun kaya akan sumber daya, masih tertinggal dalam banyak aspek: pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, bahkan infrastruktur dasar. Bukankah ini ironi yang menyakitkan? Di tanah yang subur dan kaya, di mana sawit, batu bara, emas, dan gas alam limpah, masih ada anak yatim yang harus tidur dengan perut kosong, dan santri yang menghafal Quran dengan perut keroncongan. Tapi di balik semua itu, satu hal yang tidak pernah padam: iman mereka. Iman yang kokoh, yang menjadi cahaya saat listrik padam, yang menjadi harapan saat harga cabai melambung tinggi, dan yang menjadi kekuatan saat tangan pemerintah belum sampai. Mereka tidak mengeluh, tidak marah, tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin diakui, didengar, diberi kesempatan. Kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam yang telah mereka jaga turun-temurun. Mungkin inilah saatnya kita menengok ke barat, ke Sumatera, bukan hanya untuk berwisata, bukan hanya untuk menikmati kopi dan pantainya, tapi untuk melihat wajah-wajah tulus yang butuh uluran tangan. Wajah para ibu yang tetap tersenyum meski dapurnya kosong. Wajah anak-anak yang tetap mengaji walau belum sarapan. Dan wajah para ayah yang tetap berangkat ke ladang walau tahu hasilnya belum tentu cukup untuk malam nanti. Islam di Sumatera memang kuat, dan kekuatan itu akan tetap menyala. Tapi mereka butuh kita, butuh perhatian, butuh keadilan. Jika keimanan telah menjadi pondasi mereka, maka mari kita bantu bangunkan dinding-dindingnya. Dengan doa, dengan kepedulian, dan dengan aksi nyata. Karena di tanah yang penuh sujud itu, kemiskinan tidak boleh menjadi takdir. Ini bukan hanya cerita tentang Sumatera. Ini adalah cerita tentang kita semua, tentang umat yang satu.